Oke, karena sekarang udah jam 13.30, kita mulai aja ya teman-teman. Boleh yang bisa on cam silahkan on cam. Kita tunggu nih teman-teman untuk on cam. Yuk kita on cam yuk. Yuk kita on cam. Oke. Yuk temenin aku yuk. Kita on cam. Oke, mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain on cam, aku mulai dulu aja ya webinarnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang Akang Teteh. Gimana nih kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Mungkin yang masih UAS, semoga cepat diselesaikan UASnya biar bisa liburan. Oke, mungkin sebelumnya, ya nggak apa-apa yang belum bisa on cam. Yuk, yang lainnya on cam ya. Oke, aku buka ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita keberkahan dan kesehatan sehingga kita semua bisa berkumpul pada webinar siang hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Baik semuanya, perkenalkan. Anda Melania, biasa dipanggil Amanda atau Manda. Aku dari FIB 2020, selaku MC yang akan memandu kegiatan pada hari ini. Nah, pertama-tama, perkenankan aku untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, yang pertama akan dilakukan pembukaan dengan doa dan pemutaran lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan pengenalan narasumber dengan saya yang akan membacakan CV narasumber. Setelah itu akan ada acara inti, yaitu pematerian mengenai debat oleh narasumber, dan dilanjut dengan sesi tanya-jawab, lalu diakhiri dengan foto beserta doa. Nah, sebelum memulai acara, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Baik, berdoa selesai. Rangkaian selanjutnya yaitu pemutaran lagu Indonesia Raya. Kepada operator dipersilahkan.
Baik, terima kasih kepada operator. Baik, selanjutnya kita beralih ke rangkaian acara yang selanjutnya, teman-teman. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung aja nih kenalan sama narasumber kita melalui CV-nya nih. Boleh operator dipersilakan untuk share screen CV narasumber kita. Boleh mungkin di Zoom ya. Narasumber kita pada siang hari ini ada Kak Kael Dilan Ezra dari IPB University, jurusan Biologi dari Fakultas Matematika. Nah, beliau ini banyak banget teman-teman prestasinya di bidang debat. Beliau sering jadi chief adjudicator pada kompetisi debat mahasiswa Indonesia tingkat nasional pada 2021. Lalu di 2020 juga terdapat kompetisi debat mahasiswa Indonesia tingkat nasional, lomba debat bahasa Indonesia tingkat nasional, dan the International Conventional Debat tingkat internasional. Nah, boleh nih di scroll ke bawah, pada tahun 2019 beliau juga punya prestasi debat yang sangat-sangat hebat, yaitu ada lomba debat nasional di Festival Perikanan Tangkap Nasional pada tahun 2018 dan 2019, ada UNDP SDGs Debat Competition, ada juga Indonesian Varsity English Debat Competition, ada lomba debat nasional juga nih di Center of Management IPB Marketing Competition, dan lomba debat nasional Jambore Perlindungan Tanaman Indonesia pada tahun 2017. Nah, beliau juga menjabat sebagai Head of Internal Division di IPB Debating Community dan Member of the Training and Development Division di IPB Debating Community. Wah, keren banget ya prestasi-prestasi beliau, makanya semoga teman-teman bisa ngambil ilmu dari beliau dan bisa mendalami lagi nih mengenai debat. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih ya teman-teman, mungkin kita langsung aja ke acara inti, yaitu pematerian oleh narasumber kita, Kak Kael Dilan Ezra. Boleh nih Kak Kael? Apa Kak Kael udah ada di ruang Zoom? Oke, halo Kak Kael, apa kabar nih Kak? Halo, halo, aku baik. Suaraku kedengaran jelas, Kak? Jelas, jelas. Oke, Alhamdulillah baik. Kakak lagi sibuk apa aja nih Kak? Kebetulan sekarang lagi mau mulai menjuri LDPI. Kemarin baru Wah, baru beres KDMI kan yang seleksi iya regional. Kak Deni. Oh, baik-baik. Wah, keren banget. Semoga apapun itu yang kakak lakukan bisa lancar terus dan sukses terus ya, Kak. Amin. Thank you. Oke, nah selanjutnya kita mungkin langsung aja ya, Kak, ke pematerian. Boleh, silakan Kakak waktu dan ruangan Zoom kami persilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya aku mau minta tolong juga buat diizinkan share screen ya supaya bisa share PPT-nya. Baik, Kang. Sudah bisa, Kak? Oh, belum bisa ya? Aja. Oke, mungkin sambil nunggu aku bisa share screen, kita sedikit ngobrol dulu aja. Tadi yang diceritakan oleh Mbak Amanda selaku MC, kalian lupakan saja. Aku namanya Kael, kalian boleh panggil aku El. Terus hari ini bakal hadir sebagai sesama rekan-rekan yang ya senang dan memperhatikan debat. Jadi aku pengen sharing aja sama kalian tentang beberapa hal yang mungkin bisa membantu. Nah, ini karena sudah bisa share screen, tunggu sebentar. Baik, Kakak. Kak L ya dipanggilnya, Kak. Adalah benar. Oke.
Oke, sepertinya screen saya sudah terlihat ya. Sudah, Kak. Right. Jadi hari ini karena aku sebelumnya dapat info juga dari rekan-rekan panitia bahwa banyak dari teman-teman yang ada di sini itu mungkin tidak memiliki pengalaman debat yang cukup mumpuni sebelumnya, ada yang bahkan baru tahu. Jadi aku akan sharing beberapa hal yang tergolong cukup mendasar, tapi tidak akan terlalu biasa atau suatu hal yang teman-teman bisa temukan di panduan lomba debat pada umumnya. Nanti kita juga akan masuk ke sedikit penjelasan-penjelasan mendetail mengenai interaksi dan aspek-aspek dalam debat itu ada apa aja. Jadi ya ini adalah sebuah materi yang memang disusun oleh saya dan Hans, Retno, juga Citra, rekan-rekan juri tingkat nasional juga, yang memang diperuntukkan debat kepada teman-teman semua. Tapi karena belakangan ini yang lagi populer banget itu adalah debat parlemen Inggris. Jadi kali ini saya akan lebih mengenalkan dan fokus kepada debat parlemen Inggris aja. Walaupun ada parlemen Asia, ada parlemen Australia juga, tapi mungkin itu kita bisa simpan untuk lain kali. Nah, yang perlu kita tahu dari debat itu adalah ya debat itu kan sebenarnya kita beradu argumen dengan orang lain. Tapi dalam kasus ini ada sedikit perbedaan dengan debat-debat yang lain. Ini kan kita debat parlemen. Ada perbedaan dengan debat scientific dan debat lainnya, bentuk debat lainnya juga yang kalian kenal. Nah, dalam debat parlemen itu yang kita utamakan dan yang kita junjung tinggi itu istilahnya adalah pendekatan logis yang kita pakai dalam menyampaikan dan membuat argumen. Nah, dalam sistem parlemen Inggris ada beberapa karakteristik yang perlu kita pahami. Pertama, masing-masing dari posisi, tim yang mendukung mosi dan tim yang tidak mendukung mosi itu terdiri dari 2 tim, di mana setiap timnya beranggotakan 2 orang. Nah, selain itu, tim pembuka dan penutup mungkin berada pada posisi yang sama, di mana ada tim pemerintah pembuka dan pemerintah penutup, oposisi juga ada pembuka dan penutup, tapi tetap dinilai sebagai 2 tim yang saling berlawanan. Jadi tim pembuka dan tim penutup tuh tetap berkompetisi dan bersaing. Oke. Dan untuk interupsi atau POI itu diperbolehkan. Hanya di parlemen Australia saja di mana interupsi atau POI itu tidak diizinkan. Nah, ini adalah skema alur debatnya, ya tim pemerintah pembuka dan penutup, oposisi pembuka dan penutup, dari pemerintah pembuka dulu ke oposisi pembuka, terus sampai debat pembukanya sudah selesai, baru kita masuk ke tim pemerintah oposisi penutup. Jadi tim oposisi penutup dan pemerintah penutup akan bicara setelah tim pembukanya selesai berdebat dulu. Nah, untuk yang perlu diperhatikan ya, kalau misalkan teman-teman mau menang dalam sistem parlemen Inggris tuh ini sangat penting untuk menyusun kasus yang paling krusial dalam debatnya. Karena kalau kita pahami suatu topik atau suatu mosi, terkadang banyak banget kasus atau argumen yang teman-teman bisa sampaikan. Tapi permasalahannya ada di antara semua argumen dan topik yang ingin Anda bahas, yang mana sih yang paling krusial? Katakanlah misalkan kita membahas soal beasiswa, atau misalkan kita membahas soal bantuan kesejahteraan sosial oleh pemerintah. Kan sebenarnya aktor yang terlibat dan yang bermain di situ banyak. Ada orang-orang yang kurang mampu, ada kalangan menengah, ada mereka yang ekonominya sudah baik, ada pemerintah itu sendiri. Nah, kasusnya itu bisa bermacam-macam berkaitan dengan aktor yang kalian pilih dan pendekatan kalian seperti apa. Makanya harus dicari tahu yang mana yang paling krusial. Menempatkan tim pada posisi yang strategis, ya tentunya ini berkaitan juga sama seberapa krusialnya kasus teman-teman. Terus jangan lupa juga menjawab beban pembuktian. Kalau teman-teman mengatakan bahwa dengan meningkatkan atau menambah jumlah program beasiswa, kita akan bisa mengurangi kemiskinan di Indonesia. Nah, itu kan punya beban pembuktian yang cukup besar. Gitu. Bagaimana penjelasan langkah demi langkah dan proses dari meningkatnya jumlah beasiswa hingga mengurangi tingkat kemiskinan itu yang dimaksud dengan beban pembuktian ketika kalian mengklaim sesuatu. Nah, penyebab kekalahan itu ada beberapa juga. Ada kita tidak bisa menjelaskan kenapa kasus yang dibawakan itu signifikan atau penting. Nah, misalkan kita punya kasus
A, sedangkan tim penutupnya punya kasus B. Sedangkan tim lawan pembuka dan penutupnya punya kasus yang berbeda, yaitu kasus C. Kita harus bisa menjelaskan kepada tim juri kenapa kasus A ini satu yang paling relevan untuk dibicarakan, dan dua lebih penting dibandingkan kasusnya tim penutup yaitu B dan kasusnya tim oposisi yaitu C. Jadi dalam debat parlemen Inggris itu karena ada 4 tim, sangat penting untuk membahas apa yang membuat kasus kalian itu berbeda dan signifikan. Tidak mampu merespon sanggahan lawan dengan baik, menyusun kasus yang tidak relevan, atau argumen yang tidak berkembang dan berulang. Maksudnya misalkan tim pembukanya sudah membahas argumen bahwa pemerintah itu harus memberikan dorongan dan bantuan untuk masyarakatnya supaya bisa meraih kesejahteraan. Makanya mereka harus tingkatkan jumlah beasiswa. Atau misalkan mereka juga sudah jelaskan secara pragmatis bagaimana peningkatan beasiswa itu akan berdampak kepada pengurangan kemiskinan dan lain sebagainya. Nah, kalian sebagai tim itu kalau posisinya sama dengan tim pembuka, misalkan sama-sama tim pemerintah, kalian harus berusaha mencari argumen yang berbeda atau yang belum dibawakan oleh tim pembuka. Nah, ini sebagai tim penutup ya, menjelaskan hal yang terlupakan atau yang belum dibahas oleh tim pembuka. Kalau misalkan memang ada, wajib dilakukan. Yang kedua, bisa kita memiliki pendirian dan atau solusi yang sama dengan tim pembuka. Cuman, kita harus mampu menambahkan mekanisme penyelesaian yang lebih baik. Misalkan kita menjelaskan detail dari mekanismenya, bagaimana mekanismenya akan berjalan di status quo, interaksinya dengan masyarakat seperti apa dalam skala mikro yang benar-benar detail, itu bisa menjadi poin plus dan bisa menjadi hal yang membantu teman tim penutup unggul daripada tim pembukanya yang meskipun mereka yang membuka idenya atau membawa idenya, tapi ternyata penjelasannya lebih general. Bisa juga kita memberi poin argumentasi yang berbeda dengan tim pembuka. Atau misalkan kalau diperlukan ya kita tambahkan justifikasi dan efektivitas yang berbeda dari tim pembuka. Meskipun sudah disebutkan bahwa ada ide mengenai penjelasan justifikasi dan efektivitas, tapi teman-teman menambahkan lagi. Memberikan penggambaran yang mampu menjelaskan urgensi, kalau memang urgensinya belum dijelaskan oleh tim pembuka. Memberikan sanggahan kepada tim lawan ini sudah pasti, karena sebagai tim penutup kalian bisa menyanggah tim pembuka dan juga tim penutup lawan. Terus sama sekali ya mengesampingkan kasus dari oleh tim penutup. Jadi kalau kalian sebagai tim penutup jangan kalian kesampingkan dan anggap bahwa kasusnya tim pembuka itu tidak penting. Tim penutup yang baik adalah mereka yang mampu memenangkan perdebatannya, tapi juga mampu menunjukkan kenapa tim pembuka mereka itu unggul dibandingkan kedua tim lawan, yaitu tim oposisi, pembuka, dan penutup. Ya, jangan kalian saling bertengkar sebagai sesama tim pemerintah. Idealnya kalian harus bisa saling dukung. Tapi bagaimana caranya kalian bisa menunjukkan kepada Dewan Juri bahwa tim kalian itu yang lebih unggul atau memiliki ciri khas unik atau memiliki kontribusi yang lebih besar. Nah, sedikit penjelasan mengenai peran pembicara. Kalau di pembuka pemerintah, teman-teman harus melakukan setup, teman-teman harus menjelaskan latar belakang masalah, pendirian, model dan mekanisme, terus tujuannya apa, baru habis itu masuk ke argumen. Nah, pembicara pertama ini idealnya ya, tidak membatasi konteks dan ruang lingkup perdebatan ke lokasi yang spesifik dan lini masa waktu tertentu, kecuali kalau memang diharuskan oleh mosi. Misal mosinya adalah Dewan ini akan melegalkan aborsi, atau Dewan ini akan melarang aborsi. Kan mestinya hanya berbunyi demikian. Tidak ada kewajiban dan tidak ideal kalau misalkan tim pemerintah masuk dan mengatakan debat ini berjalan di Indonesia. Jadi tidak harus selamanya debat itu berjalan di Indonesia hanya karena kalian berdebat di Indonesia. Bisa saja debat ini berjalan di seluruh negara, di seluruh dunia, atau di negara-negara yang belum melegalkan aborsi aja, atau negara maju aja, atau negara berkembang aja. Itu sebenarnya bisa dikontekstualisasi, bisa dipilih, tapi sebaiknya tidak perlu dibatasi atau dilimitasi kalau memang tidak perlu. Jadi jangan otomatis bilang bahwa ini debatnya di Indonesia atau di mana gitu. Jadi nanti debatnya sempit. Kalau pembuka posisi sebenarnya sama, mereka juga perlu setup kayak kasih tahu stance dan pendiriannya apa,
Habis itu konteks status quo-nya, identifikasi masalahnya itu apakah yang dibilang tim pemerintah itu benar atau enggak, atau salah, gitu. Sehingga ada yang lebih benar yang bisa dijelaskan oleh tim oposisi, terus kasih sanggahan, alternatif. Apakah teman-teman mau mengajukan mekanisme yang baru, atau mempertahankan status quo aja, atau mempertahankan dan memperbaiki status quo-nya. Itu masuk. Nah, untuk pembicara kedua, tim pembuka, ya, itu tidak harus membawakan argumen yang berbeda dari pembicara pertama. Ya, bagusnya sih kalau memang punya kalian bawakan. Tapi tidak harus. Bukan berarti kalau kalian tidak membawakan argumen yang berbeda, kalian otomatis kalah, tuh enggak juga. Nah, tugas pentingnya adalah, satu, memastikan bahwa sanggahan dan respon kepada kawan itu dilakukan dengan baik. Melengkapi pembicaraan kalian sebagus-bagusnya adalah lupanya, misalkan ada yang ketinggalan, ada yang penjelasannya belum lengkap, atau penjelasannya sudah bagus nih, tapi ketika pembicara pertama tim oposisi pembukanya bicara, kan dia kasih sanggahan. Nah, jadi muncul tuh pertanyaan atau diragukan argumen yang diberikan tim pembicara pertama kalian. Nah, disinilah kalian masuk mengembangkan dan melengkapi supaya lebih kuat lagi. Nah, habis itu menjelaskan kenapa kasus yang dibawakan itu yang tadi penting atau menjawab pertanyaan dari Mosi. Ini berlaku kepada ya seluruh argumen yang kalian mau bawakan. Kalau kalian punya 3 argumen, harus jelaskan kenapa 3-tiganya itu penting, kenapa 3-tiganya berkontribusi terhadap penyelesaian masalah yang diberikan oleh Mosi. Gitu. Tim penutup. Nah, kalau pembicara kedua tim penutup, ini sebenarnya mirip-mirip dengan pembicara ketiga dari Parlemen Asia, di mana kita itu harus bisa menilai dan membandingkan perbedaan antara kasus yang dijelaskan dengan kasus yang telah dibawakan oleh tim pembuka. Oke, tim penutup ya harus bisa mengembangkan kasus dengan tetap beroperasi pada mekanisme yang telah dijelaskan tim pembuka. Kalau mekanismenya memang bagus dan bisa diterima. Kalau mekanismenya aneh banget misalkan, atau kebetulan tidak bisa diterima, barulah kalian idealnya masuk dan jelaskan, oke, mekanisme tim pemerintah pembuka nggak bisa diterima karena ABCD, dan yang bagus, yang ideal itu yang seperti ini dari tim penutup. Nah, kalian jelaskan kenapa kita berbeda dengan tim pembuka, lalu jelaskan signifikansi dari argumen yang akan dibawakan, bedanya dan signifikansinya di mana, lalu menyusun juga sanggahan dan argumen baru yang berbeda dengan tim pembuka kalau memang punya. Disarankan sih fokusnya kepada sanggahan kalau sebagai tim pembicara kedua dan tidak fokus kepada pembawaan argumen baru. Karena tidak akan bisa mendapatkan kredit yang signifikan, soalnya kalian adalah pembicara di posisi terakhir. Akan sangat tidak adil kalau juri memberikan kredit kepada argumen yang baru dibawakan oleh pembicara terakhir yang tidak bisa direspon dengan maksimal oleh tim lawannya. Gitu. Nah, setup ya pada debat. Jadi, definisi dulu. Kalau dari setup itu kita kan sering banget kalau dalam debat kayak mendefinisikan kata-kata yang ada dalam mosi. Kita bisa dengan cara menerjemahkan kata kunci menjadi kata yang lebih mudah dipahami, tapi bisa juga kita memberikan gambaran tentang masalah atau fenomena dan apa sih yang sebenarnya akan kita lakukan. Misalkan kalau Dewan ini akan menerapkan pajak karbon pada perusahaan yang berpolusi tinggi. Kata kuncinya apa sih? Pajak karbon, polusi tinggi, dan perusahaan. Kalian tidak perlu menjelaskan apa itu pajak, apa itu karbon, apa itu pajak karbon, apa itu perusahaan menurut KBBI, apa itu polusi, itu nggak perlu. Kayak itu dasar banget, juri juga tahu kok. Yang perlu kalian jelaskan adalah pajak karbon di sini itu apa sih? Oh, pajak karbon itu adalah pajak yang diberikan kepada jumlah emisi gitu, yang dilakukan atau yang dikeluarkan oleh sebuah negara, suatu perusahaan. Nah, dalam konteks ini kita akan kasih pajak karbon kepada perusahaan yang berpolusi tinggi. Nah, polusi tinggi itu, parameter polusi tinggi itu apa sih? Apakah dikatakan tinggi ketika dia sudah mengeluarkan emisi 1 ton karbon per bulan, per tahun, atau harus 10 ton, atau harus 5? Polusi tinggi ini parameternya apa? Terus perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan polusi ini biasanya perusahaan apa? Terus nanti kalau misalkan kalian mau kasih pajak karbon, bentuknya dan pelaksanaannya gimana? Tapi
penjelasan definisinya itu seperti itu. Atau kalau misalkan Dewan ini akan menerapkan lockdown, berarti jelaskan konteks dulu nih. Ada masalah apa sih sehingga kita perlu melakukan lockdown. Terus lockdown itu sendiri maksudnya gimana? Apakah kita benar-benar akan menyegel Jakarta rapat-rapat selama-lamanya, atau kita akan melakukan penutupan border untuk beberapa waktu tertentu, atau gimana, itu perlu dijelaskan dan didetailkan supaya tidak ada salah paham, dan supaya ketika kalian selesai pidato semua sudah jelas dan nggak ada pertanyaan mengenai dengan mekanisme. Nah, pendirian. Nah, kalau pendirian ini apa sih yang ingin Anda buktikan gitu, atau yang ingin Anda proposisikan dalam debat? Bisa dengan kayak, kalau Dewan ini akan memperbolehkan perusahaan untuk mempekerjakan buruh anak apabila diupah dengan pendidikan, maka stance atau pendiriannya adalah tim kami akan memperbolehkan buruh anak untuk dipekerjakan apabila perusahaan melakukan apa nih? Kan di sini katanya diupah dengan pendidikan. Nah, kalian harus menjelaskan diupah dengan pendidikan ini maksudnya gimana? Apakah maksudnya mereka dibayarin kuliah, atau mereka nggak dibayarin kuliah, cuman dari SD sampai SMA misalkan mereka kebutuhannya dipenuhi plus dikasih uang jajan, atau gimana? Itu kan banyak sebenarnya. Diupah dengan pendidikan tuh konteksnya luas gitu. Bisa sampai S2, S3 pun ya bisa aja, tergantung kalian ngebawa ini gimana dan mana yang kira-kira paling masuk akal. Atau misalkan Dewan ini menyesali peran selebritas sebagai representatif dari gerakan feminis gitu. Maka stance atau pendiriannya bisa kayak untuk membuktikan, tim kita ini membuktikan bahwa peran selebritas itu membawa lebih banyak kerugian daripada keuntungan. Nah, spektrum dalam pendirian. Kalau kita bicara soal pendirian tuh sebenarnya ketika kalian tidak setuju atau kalian setuju tuh ada beberapa spektrum. Kalau kalian setuju kepada aborsi, kalian bisa izinkan semua jenis aborsi. Atau mengizinkan aborsi tapi hanya pada kehamilan sebelum trimester kedua. Atau mengizinkan aborsi untuk korban pemerkosaan dan untuk melindungi nyawa sang ibu. Jadi kan ini semua sama-sama mengizinkan, tapi dengan konteks yang berbeda. Sama kalau tidak setuju. Bisa larangan total pada semua bentuk aborsi, bisa larangan aborsi pada kebanyakan kasus kehamilan, misalkan kecuali pada kehamilan yang mengancam nyawa sang ibu, atau kecuali aborsi yang ingin dilakukan oleh korban korban perkosa yang misalkan tidak ingin atau tidak sanggup untuk melahirkan dan mengurus anaknya, misal seperti itu. Nah, respon tim oposisi juga sama gitu. Kalau misalkan tim pemerintahnya sudah masuk gitu kan, sudah menjelaskan konteks dan status quo gitu, udah set up, kalian bisa merespon mosinya dengan berbagai macam cara. Misal, kalau mosinya Dewan ini percaya bahwa pemerintah harus memberikan dukungan finansial bagi para pengangguran, maka kalian bisa bilang satu, oh enggak, ini tidak perlu. Kenapa? Problem yang dibawakan oleh tim pemerintah nggak ada. Misal problem yang dibilang adalah banyak pengangguran dan tingkat kriminalitas tinggi. Bisa kalian bilang bahwa problemnya nggak ada. Atau yang kedua, bisa bilang permasalahannya ada. Tapi status quo aja udah cukup untuk menyelesaikan masalah ini. Atau bisa juga bilang permasalahannya ada, dan proposal dari tim pemerintah hanya memperburuk keadaan. Atau bisa juga bilang permasalahannya ada, proposalnya tim pemerintah itu bisa bekerja, tapi proposal dari tim oposisi itu bisa bekerja juga dan justru jauh lebih baik dari tim pemerintah. Nah, jadi ada banyak nih strateginya dalam debat. Kalian harus pilih kira-kira strategi mana yang paling menguntungkan dan paling enak buat kalian di mosi tertentu, di posisi tertentu. Membangun kasus. Nah, untuk membangun kasus, ya beberapa tips aja gitu ya. Pertama, kita harus brainstorming secara individu itu wajib banget. Jangan cuma satu orang doang yang mikir. Dua, identifikasi masalah dan definisi atau konteks yang ada di mosi. Harus pikirin ketika ada mosi, apa sih masalahnya? Kenapa kita harus diskusikan tentang ini? Apakah ada sebuah konteks yang melatar belakangi ini atau gimana? Terus temukan titik perdebatan. Jadi titik perdebatannya itu kira-kira apa nih? Kayak apakah kita akan membahas soal apakah minoritas itu harus mendapatkan aksi afirmatif atau enggak, atau apakah debat soal itu atau gimana. Tuliskan semua argumen yang relevan. Jadi kalau kalian dalam BP, usahakan tuh kalian tulis aja dulu semua argumen yang relevan.
Nanti tinggal pilih-pilih yang mana yang kira-kira paling enak buat dibawakan. Atau ternyata udah dibawain duluan sama tim pembuka. Jadi kalian tim penutup misalkan mau bawakan yang berbeda. Dan terakhir, lakukan pembagian tugas pembicara dengan efektif dan efisien. Karena ketika kalian BP itu case building-nya cuma 15 menit. Oke. Ini brainstorming secara individu ya, bisa perhatikan kata kunci dan konteks mosi, terus kayak mengetahui definisi itu juga penting, paham dari semua kata-kata yang dicantumkan dalam mosi itu juga penting, dan biasanya selalu dikasih kesempatan ada yang mau ditanyain atau enggak. Jadi kalau memang kalian ada yang nggak ngerti, diusahakan untuk nanya. Tapi ada pertanyaan-pertanyaan yang memang nggak bisa dijawab oleh juri. Kayak misalkan jurinya akan bilang, itu tergantung nanti definisi di perdebatannya seperti apa. Nah, itu berarti memang konteksnya tidak bisa dibocorkan oleh dewan juri dan harus di-set sendiri oleh para pendebat. Nah, kalau identifikasi masalah nih kan salah satunya bisa lihat apakah ini konteksnya bicara ekonomi, pendidikan, gerakan sosial gitu. Apa yang terjadi di status quo sekarang? Apakah status quo cukup? Apakah status quo tidak cukup? Apakah ada solusi yang digunakan di status quo sekarang? Dan apakah itu sudah bisa menangani masalahnya? Nah, kiat cepatnya yang pasti satu, temukan kata kunci dalam mosi. Yang dua, lihat masalah yang terjadi di konteks dunia nyata. Jadi maksudnya di dunia nyata ini apakah permasalahannya memang real ada, apakah itu kasus mayor yang viral atau enggak, tapi yang jelas berkacalah kepada apa yang terjadi di dunia nyata saat ini. Untuk menemukan titik pertentangan atau clash juga menjadi suatu hal yang penting yang tadi aku bilang, masalah misal dewan ini akan melegalkan aborsi. Maka gagasan utama yang biasanya akan dibahas adalah pertarungan antara pro-life dan pro-choice gitu. Orang-orang yang pro kehidupan yang tidak mau ada aborsi, atau yang pro-choice, orang-orang yang merasa pilihan itu menjadi suatu aspek yang wajib dimiliki oleh setiap orang, makanya mereka boleh melakukan aborsi. Nah, itu menuliskan semua argumen yang relevan. Oke. Nah, dalam memilih argumen, fokus pada prioritas analisis yang tak kuat, mana argumen yang kalian bisa jelaskan analisisnya dengan detail dan dengan kuat, serta jawaban yang memuaskan dari beban pembuktiannya. Kalau misalkan kalian mau bawa argumen A, akan ada beban pembuktiannya. Beban pembuktiannya bisa nggak sih kalian jawab dan jelaskan dengan baik? Kalau bisa, nah maka fokus ke situ. Nah, pembagian tugas pembicara. Oke, kalau pembagian tugas pembicara sebenarnya kan tadi udah dibahas ya, peran-perannya pembicara 1 dan 2 apa. Jadi ini sebenarnya nggak terlalu beda, cuma ya ngasih tahu aja bahwa kalau pembicara pertama dan kedua itu harus menyelesaikan kayak catatan pribadi mereka untuk pidato masing-masing, jangan bergantung sama teman kalian. Terus kayak harus nanti dibahas dengan jelas pembicara mana akan ngebahas poin atau analisis poin yang mana, supaya nggak tumpang tindih atau nggak berulang-ulang gitu. Jadi kalian nggak buang-buang waktu. Nah, untuk membingkai kasus ini sedikit trik yang perlu dipahami, yang penting banget. Ini juga nggak hanya berlaku di debat, tapi juga di kehidupan nyata. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu biasa dibilang framing, tapi kalau dalam bahasa Indonesia dibilang membingkai. Nah, definisi dari membingkai kasus ini maksudnya adalah menjelaskan kenapa mosi ini diperlukan. Dan metrik yang digunakan sebagai syarat kesuksesan itu apa. Jadi, misal kita lihat. Dewan ini lebih memilih apel daripada jeruk. Misal ya. Nah, kalau kita lihat rumusnya, metrik X lebih penting dari metrik Y. Ya, kan ada beberapa metrik nih dalam debat yang bisa kita pakai. Tapi kenapa kalian bisa bilang bahwa metrik X lebih penting daripada metrik Y? Nah, karena ada bingkaian. Bingkaian Z ini yang harus kalian pahami. Misal, rasa manis dari nutrisi. Ya kan kalian bisa berargumen bahwa rasa manis tuh atau rasa itu lebih penting daripada nutrisi. Karena bingkaiannya atau framingnya adalah hidup itu tentang kenikmatan. Ini bisa dipakai misalkan dalam debat-debat yang bicara soal pilihan hidup gitu. Ada orang-orang yang memilih untuk ya udah nggak apa-apa mie hidup dengan makan fast food setiap hari karena saking senangnya dan saking sukanya mereka sama fast food dan makanan-makanan yang kurang sehat. Terus ya kalau misalkan mereka say mati muda karena kolesterol dan serangan jantung, ya udah gitu nggak apa-apa. Karena yang penting bagi individu itu adalah kenikmatan.
bukan Anda bisa hidup, bukan seberapa panjang Anda bisa hidup. Misalkan begitu. Nah, ini variatif. Teman-teman bisa eksplorasi di berbagai macam topik gimana caranya untuk mengimplementasikan uh, penjelasan mengenai bingkaian atau membingkai suatu kasus. Nah, ini contoh. Dewan ini mendukung populisme, ya kan? Nah, dalam membingkai kita bisa melihat hak demokrasi atau perkembangan politik. Mana yang mau kita jadikan bingkaian di sini? Nah, ini untuk menentukan bingkaian mana yang uh, penting, yang bagus gitu. Kan ada tadi metrik, ya. Selain metrik ada juga bingkaian. Nah, kalian pilih bingkaiannya dulu, baru kalian dari bingkaian itu bisa membuktikan bahwa metrik tertentu itu lebih penting dan lebih uh, signifikan kontribusinya di debat ini. Nah, untuk memilih bingkaian mana yang bagus bisa jangka panjang lawan jangka pendek gitu kan. Mana sih yang lebih bertahan lama dan berkelanjutan? Ya tentunya perkembangan politik dibandingkan dengan hak demokrasi yang ya udah itu hanya sebatas konsep bahwa semua orang punya hak untuk berpartisipasi dan berdemokrasi gitu. Sedangkan perkembangan politik itu kan uh, ruang lingkup dan penjelasannya panjang sekali. Atau misalkan kita bisa bahas Dewan ini akan memprioritaskan lingkungan daripada ekonomi. Nah, yang mana yang lebih darurat? Apakah ada cara untuk memitigasi yang satunya? Misalkan yang lebih darurat sudah jelas yang lingkungan. Ada nggak cara mitigasi yang ekonomi? Ada, dan alternatifnya lebih banyak. Kalau lingkungan, masalahnya ada beberapa yang misalkan tidak bisa dimitigasi kalau udah terjadi, kalau udah terlanjur. Nggak mungkin kan air laut kita bekuin lagi dan kita dorong lagi ke Antartika gitu. Misalkan kan nggak mungkin. Atau misalkan Dewan ini percaya bahwa orang tua minoritas harus menyekolahkan anaknya di rumah. Nah, kita harus lihat mana yang spekulatif dan mana yang definitif. Ada beberapa bingkaian. Yang penting itu adalah melindungi anak atau mempersiapkan anak untuk menghadapi masyarakat. Nah, kita lihat mana sih yang definitif, yang pasti. Tentunya perlindungan. Yang spekulatif yang mana? Mempersiapkan anak untuk menghadapi masyarakat. Kenapa begitu? Karena belum tentu, kalaupun anak kita sekolahkan di sekolah publik, mereka akan siap menghadapi masyarakat. Banyak kasus di mana orang-orang itu disekolahkan di sekolah publik. Tapi tetap aja mereka tidak siap untuk menghadapi masyarakat ketika mereka lulus. Tapi kalau kalian disekolahkan di rumah, gitu kan, sudah jelas aspek perlindungan akan tercapai. Kenapa? Dia tidak ketemu dengan orang-orang di luar sana yang jahat, yang akan membuli atau mendiskriminasi dia hanya karena dia minoritas. Gitu. Argumen. Nah, kalau argumen nih ya, sedikit disclaimer ya, hindari pengulangan dalam pidato dengan memahami perbedaan fungsi dan sanggahan. Argumen itu fungsinya adalah membuktikan mengapa analisis Anda benar. Sanggahan itu membuktikan mengapa analisis lawan itu tidak benar atau tidak tepat. Secara umum, argumen itu bisa berupa filosofis, bisa berupa praktikal. Kedua jenis argumen ini ya punya porsi nilai yang sama lah sebenarnya. Hal yang perlu dijelaskan dalam argumen itu apa aja sih? Satu, kenapa argumen ini benar? Kalau argumen filosofis ya, jelaskan bahwa ada hak atau tanggung jawab yang harus dipenuhi dari aktor tertentu. Kalau argumen praktikal, jelaskan bahwa proses analisis bagaimana argumen ini akan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Kalau kalian mengklaim bahwa suatu hal akan terjadi, kalian harus jelaskan proses hal itu akan terjadinya seperti apa, probabilitasnya setinggi apa. Nah, kenapa argumen ini penting dalam debat juga bisa dijelaskan dengan pertanyaan kenapa sih argumen ini esensial? Untuk menjawab apa? Kenapa kalau pertanyaan tertentu di dalam debat itu tidak dijawab, maka debatnya akan jelek atau membingungkan? Mengapa argumen ini lebih penting daripada argumen lawan? Nah, analisis perbandingan. Biasa. Kalau sedikit tips untuk tim penutup ya, perluas dulu analisis tim pembuka dengan mengambil perspektif atau aktor yang berbeda, meski dalam inti atau ide yang sama. Dan juga kita perlu mengevaluasi titik perdebatan yang terjadi di debat pembuka itu apa aja. Apakah ada beban pembuktian yang dilewatkan oleh tim pembuka? Kalau ada, bisakah kalian menjawab itu? Apakah ada konteks atau karakterisasi aktor yang belum spesifik dan belum jelas? Kalau ada, silahkan lengkapi. Nah, sekarang kita bahas soal mosi. Tadi kan sudah setup, terus kita sudah bicara argumen, terus kita sudah bicara peran-peran pembicara, ya kan? Nah, sekarang kita akan bahas soal mosi, tipe-tipe mosi yang ada di
di dalam debat. Tapi mungkin sebelum saya lanjut ya, sampai di sini dulu mungkin jelaskah atau ada yang mau ditanyain dulu? Soalnya kalau di akhir takutnya nanti keburu lupa. Silakan teman-teman. Boleh nih ada yang raise hand, Kak. Boleh, sok silahkan. Silakan Natabita dulu. Boleh Oke, langsung unmute. terima kasih atas kesempatannya Kak Manda dan halo juga untuk KKL. Sorry aku belum bisa on cam karena ada kendala. Aku mau tanya ke KKL nih. Jadi tadi kan disebutkan, dijelaskan juga kalau kita tuh perlu membuat bingkai atau ya biasa juga disebut limitasi. Nah biasanya kan kalau misalnya kita debat gitu di tim pertama tuh mereka udah bikin limitasi khusus atau bingkaian khusus gitu. Nah pertanyaanku apakah ketika tim selanjutnya itu mendebat, mereka tuh punya hak membuat limitasi lagi atau harus mengikuti si limitasi yang dibuat sama tim pertama gitu. Terus yang kedua, ketika debat, terus ada interupsi nih, tapi interupsinya tuh agak di luar dari limitasi dan bingkaian kita tadi. Nah itu baiknya kita tanggapi atau kayak ya udah kita bilang aja maaf kalau ini tuh nggak sesuai dengan limitasi yang udah kita sebutkan tadi gitu kan. Itu pertanyaan aku. Jadi oke, aku konfirmasi aja. Ini pertanyaannya adalah kalau misalkan sudah dilimitasi duluan oleh tim pembuka, sebagai tim penutup, generally bagusnya kalian ngapain? Iya, seperti itu Kak. Oke, jadi pertama lihat dulu, tim pembukanya limitasinya bagus nggak? Bisa diterima nggak? Atau seperti yang aku bilang tadi, misalkan tanpa alasan, tanpa urgensi mereka bilang bahwa debatnya di Indonesia. Gitu. Kayak kalau misalkan limitasinya satu terlalu sempit, dua tidak dijelaskan kenapa harus dilimitasi ke situ, maka sebagai tim penutup kalian boleh untuk menentang konteks, bicara dengan aspek atau perspektif yang lebih luas. Nah, jadi artinya kalian akan mengatakan bahwa saya rasa tim pembuka itu perdebatannya terlalu sempit karena hanya membahas dalam konteks limitasi seperti ini. Tidak dijelaskan juga kenapa harus limitasi ke sana, maka tim penutup akan menjelaskan kenapa kalau kita melihat argumen dan proposal ini dalam perspektif atau pengaplikasian perspektif yang lebih luas sekalipun ini bisa gitu, dan ini akan bekerja. Nah, berarti opsi satu kalian menentang. Opsi dua bisa juga sebenarnya kalian tidak menentang. Nggak harus kalian membedakan diri dengan cara menentang limitasinya. Kalau memang limitasinya sudah bagus, sesuai konteks, bisa diterima, ya udah, just play with it aja gitu. Nggak harus diubah. Oke, menjawab pertanyaan, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, cukup menjawab Kak. Jadi aku mau konfirmasi, kita bisa mengubah limitasi itu tapi dengan catatan-catatan tertentu gitu ya Kak? Iya, betul. Karena dalam melimitasi itu akan muncul pertanyaan dalam benak juri, kenapa kita harus melimitasi ke sana, apa alasannya. Jadi tinggal siapa yang menjelaskan kenapa limitasinya harus seperti ini dengan lebih baik. Maka kemungkinan besar ya limitasinya dia yang akan diterima. Oke, baik KKL. Terima kasih banyak atas jawabannya, sangat membantu Kak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, ada satu lagi nih Kak dari Sepia. Boleh silakan unmute aja Sepia. Halo, Kak El. Suaraku jelas nggak ya? Ya, jelas. Nah, aku mau tanya di bagian spektrum tadi. Boleh ditampilkan nggak, Kak? Iya, Ya, yang respon. Wah, yang beberapa. respon. Iya. Sebelumnya aku belum pernah ikut debat dan juga belum pernah nonton debat. Jadi, Sorry, tunggu sebentar. Oke, bisa dilanjutkan, sorry. ya makasih.
Jadi aku mau tanya untuk misalnya nih oposisi yang akan merespon mosi yang disampaikan oleh tim pemerintah yang pembuka. Nah, untuk memilih mau pakai spektrum yang mana berarti kan kita harus tahu dulu si tim pembukanya ngomong apa. Berarti kita harus nyiapin semua spektrum ini ya, Kak. Jelas nggak pertanyaan aku? Iya, ya jelas. Jadi, ya itu adalah salah satu seni dalam perdebatan ya. Kita harus bisa siap-siap gitu. Kira-kira tim lawannya bakal bawa apa. Jadi ya mau nggak mau kalian harus pikirin dulu, oh kayaknya tim pemerintah bakal bawa kemungkinannya 2. Maka untuk merespon itu ada 2 opsi juga yang bisa kita bawa. Yang satu ini, yang satu lagi siapin dua-duanya sedetail mungkin, dan nanti tinggal adaptasi aja dengan apa yang dikatakan oleh tim pemerintah. Dan ketika kalian sudah cukup lama dan terbiasa berdebat, itu sudah jadi second nature sih. Jadi ketika kalian dalam mosi gitu, kalian mau case build, itu udah otomatis terpikirkan di kalian, stance kalian mau apa, oposisinya kira-kira bakal bilang apa gitu. Yang paling istilahnya yang paling intuitif gitu ya. Ada dari 10 argumen, ada 3 yang kemungkinan besar akan dibawakan gitu ya. Karena itu yang paling intuitif. Oke, apakah menjawab? Ada pertanyaan lagi? Iya menjawab. Tapi itu kan untuk yang udah terbiasa berdebat dan udah jadi second nature. Kalau untuk yang pemula gitu Kak, ada tipsnya nggak? Kalau untuk pemula itu sebenarnya ya kalian harus memastikan untuk jangan sampai melupakan posibilitas lain sih. Jadi kayak jangan kaku dan terpatok kepada satu kasus aja. Bisa banget nih ya kalian udah nyiapin kasus rapi-rapi. Ternyata tim pemerintah kalian jenius dan kayak menemukan arah perdebatan lain yang ternyata bisa juga gitu. Dan akhirnya kasus kalian jadi nggak kepake. Itu mungkin banget terjadi. Jadi saranku adalah jangan terlalu fokus dan kaku pada satu perspektif atau satu case aja. Tetap buka dan tetap pikirkan juga alternatif yang lain. Dan itu kenapa BP itu sangat kompleks dan sangat dinamis. Itu yang membedakan dia dengan Parlemen Asia dan Australia. Jadi memang itu harus dibiasakan dan tidak boleh sampai sempit kasus atau ide-ide yang kita mau bawakan atau yang kita pikirkan atau yang kita bahas selama pembangunan kasus. Paling itu aja sih. Terima kasih banyak Kak El. Oke, ada lagi sebelum kita lanjut? Sudah tidak ada lagi, Kak. Silahkan lanjut. Oke, mosi. Mana tadi mosi? Nah, ini dia. Jadi ada yang namanya debat proposal. Dalam sebuah mosi, ada yang namanya debat evaluasi. Contoh mosinya itu dewan ini akan menghapus paten pada obat-obatan. Yang dewan ini akan atau disaus itu disebut debat proposal. Atau sebagai Kementerian Sihir, dewan ini akan. Nah, ini debat proposal tapi juga debat aktor karena langsung dispesifikan sebagai Kementerian Sihir. Nah, berarti ada aktor spesifik yang harus dibahas. Kedua, ya, debat evaluasi. Misalkan mosinya dewan ini menyesalkan strategi ekonomi yang berfokus pada turisme. Nah, yang menyesalkan, ya dewan ini menyesalkan, dewan ini menyesali, dewan ini mendukung, dewan ini percaya, dewan ini mempreferensikan, itu adalah debat evaluasi, di mana kita lihat suatu fenomena itu lebih banyak kerugian atau manfaatnya. Ada juga debat filosofis, ya membahas kandungan nilai dari suatu hal. Kayak dewan ini percaya bahwa meritokrasi lebih baik dibandingkan demokrasi. Kandungan nilai dari meritokrasi dengan demokrasi ini gimana pembahasannya? Debat preferensi bisa juga. Debat yang mempreferensikan suatu hal untuk terjadi. Gitu. Tadi aku bilang, kayak dewan ini mempreferensikan hidup di dunia tanpa rasa sakit. Berarti kalian mengkomparasikan. Kalau hidup di dunia tanpa rasa sakit itu kayak gimana, hidup di dunia dengan rasa sakit itu kayak gimana, kenapa salah satunya lebih menguntungkan dibandingkan yang lainnya. Gitu. Oke, hal yang harus diperhatikan dalam mosi, kalau berada dalam debat evaluasi berarti bukan berarti kasusnya nggak perlu mekanisme. Bisa jadi kita perlu mekanisme juga. Hanya karena Anda sedang melakukan debat proposal yang tadi Dewan ini akan, bukan berarti Anda tidak perlu menggunakan argumen, filosofi, atau prinsip. Ini justru
sering banget penting gitu. Kenapa sih suatu program harus dilakukan? Karena secara prinsip ya memang harus, terlepas dia bakal menguntungkan atau tidak, misal. Atau jangan mengubah ekspektasi dari musik sesuai dengan preferensi kita sendiri. Jangan, kita udah tahu sebenarnya musiknya itu mau mengarahkan dunia tanpa rasa sakit itu seperti apa. Cuman kita mengarahkan debatnya seolah-olah sesuai dengan nilai atau pendapat kita sendiri aja. Nah, ini kita akan bahas nih ya, suatu contoh kasus satu musik yang tadi Dewan ini akan menghapus paten pada obat-obatan. Kira-kira ya menurut yang tadi sudah dijelaskan akan harus ada setup, ada konteks, argumen, akan seperti apa sih kasusnya gitu kalau kita jadi tim pemerintah. Perhatikan. Pertama kita setup. Identifikasi masalah di status quo. Sistem paten itu sekarang sudah memiliki masalah tersendiri. Beberapa di antaranya adalah proses yang terlalu panjang dan membutuhkan biaya dan sumber daya yang banyak, cenderung menguntungkan aktor dan perusahaan yang memiliki kekayaan atau sumber dana yang banyak, sehingga ada kemungkinan tidak memberi imbalan kepada peneliti ya, atau penemu, di mana adanya eksploitasi sistem oleh perusahaan. Maksudnya apa? Ya, kalau kalian tahu paten, misalkan saya ilmuwan yang kurang mampu, saya menemukan paten terhadap obat kanker otak misalkan, perusahaan itu bisa datang kepada saya secara pribadi, terus bilang, gimana kalau saya kasih Anda uang cash sekarang 10 miliar, tapi patennya kasih ke saya, jadi perusahaan itu yang mengajukan paten. Itu bisa. Nah, ini yang dimaksud dengan eksploitasi oleh sistem perusahaan. Sebagai tim pemerintah, saya akan mengidentifikasi masalah yang ada di status quo dengan memaparkan hal ini. Mekanisme gitu kan, misalkan kita tidak akan menerima pendaftaran paten terhadap produk obat-obatan. Maksudnya menghapus paten pada obat-obatan ini gimana? Nah, maksudnya kita nggak terima pendaftaran patennya. Penemu obatnya gimana? Dia tetap bisa dapat keuntungan. Ya, tapi caranya dia harus jual obatnya. Dia produksi terus dijual. Bisa juga tambahkan kita akan adakan pengawasan gitu, terhadap produksi obat. Karena ini kita berasumsi nih sebagai tim pemerintah, kayaknya nanti tim oposisi bakal bilang deh, kalau misalkan nggak ada paten, nanti nggak ada sistem quality control yang bertindak untuk menjaga kualitas produknya. Karena kalau kalian nggak tahu, paten tuh termasuk juga kepada proses pembuatannya seperti apa. Nah, kalau patennya bilang A, B, C, D, E, itu harus diikutin strict. Makanya dia bersifat juga sebagai quality control. Kalau itu dihilangkan nanti gimana? Takutnya ada malpraktek kan? Nah, ini kita bisa preempt gitu. Kita bisa cegah dengan bilang guna mencegah malpraktek dan dalam proses pembuatan kita akan adakan pengawasan. Kita kasih tahu siapa yang akan awasi, lembaga negara terkait kayak BPOM, Kementerian Kesehatan, BRIN, Kemenkumham, itu mereka akan terlibat dalam pengawasan. Terus kita detailkan lagi pengawasannya ini berupa apa gitu. Maksudnya pengawasannya itu gimana, general banget kalau cuma dibilang oke, bakal diawasin gitu kan. Kita bilang akan ada pendataan yang akurat terhadap pihak yang menjadi produsen dan penjual. Kita akan kasih peringatan buat produsen yang tidak ikuti aturan. Kita juga akan kasih sanksi dengan hukum yang sesuai dengan hukum yang berlaku bagi si pelanggar. Terus kita jelaskan kan tadi udah pengawasannya kayak gimana. Sekarang kita kasih tahu kenapa pengawasannya akan cukup. Nah, ini adalah mekanisme berlapis alasan pertama, di mana ini yang menggantikan sistem proses quality control yang biasa dijalankan oleh paten. Makanya ini akan cukup. Dua, penegak peraturannya itu instansi negara. Mereka punya kuasa untuk menegakkan hukumnya. Peraturan ini tuh bersifat mengikat dan memaksa gitu loh. Ditambah lagi kita bisa bilang, berjalannya mekanisme ini merupakan fiat tim pemerintah gitu. Kenapa kita bisa bilang bahwa ini fiat? Secara tidak langsung kita bisa tambahkan konteks bahwa ini tidak berbeda mekanismenya. Sebelum-sebelumnya selama puluhan tahun, kita sudah melaksanakan mekanisme ini. Adanya pengawasan, adanya teguran, adanya sanksi bagi yang melanggar. Itu sudah dilaksanakan di banyak bidang-bidang lain selama ini oleh negara. Pertanyaannya, nggak ada alasan gitu loh, untuk sekarang ini tidak bisa dilakukan. Jadi kita bilang ini fiat gitu, tim pemerintah. Habis itu baru setelah itu semua dijelaskan, kita jelaskan pendirian dan tujuan kita. Kita ingin apa? Akses obat-obatan itu terbuka bagi seluruh masyarakat. Argumennya,
justifikasi. Kenapa sih hal ini dibolehkan? Kenapa negara boleh menghapus paten obat-obatan? Kita bilang prinsip negara itu punya kewajiban untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan pada setiap warganya. Akses terhadap obat dan perawatan penyakit kronis menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan. Kenapa sekarang menjadi masalah? Karena dengan adanya paten, si perusahaan itu bisa lakukan monopoli atau penentuan harganya bisa sesuka hati. Makanya harga obat-obatan itu mahal banget. Kayak begitu mereka punya paten, selama 20 tahun mereka punya hak untuk menentukan harga. Dan karena memang satu, pembuatannya mahal prosesnya. Dan proses risetnya mahal. Dua, ini kan berhubungan dengan kesehatan. Kalau kita ditawarin mobil seharga 200 triliun dengan segala kemewahan dan kegunaannya, mungkin kita mikir. Terus kayak, udahlah beli mobil Tesla aja yang nggak nyampe 200 triliun, gitu, yang lebih murah. Toh, fungsional. Tapi kalau obat soal penyakit, emang bisa kita nego? Nggak bisa, gitu kan. Nah, terus habis itu kita bisa jelaskan, negara itu harus menghapus atau memperbaiki sistem dan peraturan yang memiliki kecacatan atau rawan terhadap eksploitasi. Yang tadi aku jelaskan, ada cacat. Ini susah diakses bagi semua orang-orang tertentu. Dua, bisa dieksploitasi oleh aktor yang tidak bertanggung jawab. Nah, terus kita analisis dampak. Ya kan? Terus apa dampak baik yang dibawakan oleh proposal ini? Perbaikan akses terhadap obat. Sebelumnya obat kan mahal karena sistem paten membuat produsen dapat monopoli. Nah, penentuan harga khususnya di industri farmasi yang sangat krusial, ya, itu kan sekarang hanya dimiliki oleh mereka yang punya paten. Dan biasanya tidak masuk akal karena akan sangat menguntungkan pemilik patennya ya karena simply karena mereka bisa gitu dan mereka mau cari untung. Nah, itu akan bisa ditangani dengan baik kalau misalkan sudah ada proses ini karena sekarang mereka sudah tidak bisa semenang-menang lagi tentukan harga gitu. Terus kita analisa kasus terburuknya apa, kemungkinan terburuknya apa nih yang akan terjadi. Disinilah kita dilatih untuk berpikir, kira-kira tim oposisinya akan bawa apa, argumennya apa. Bisa bilang, ya kemungkinan terburuk yang bisa dibawakan tim oposisi adalah hilangnya insentif untuk melakukan riset dan penelitian. Karena tidak ada paten yang akan memberikan keuntungan yang besar terhadap jeripayah penelitian ilmuannya. Jadi kayak, ya kan si penelitian ini ada yang kayak pengen melakukan riset karena mereka ingin dapatkan keuntungan pragmatis. Nggak semua peneliti yang nyari obat kanker tuh baik dan mulia. Ada yang emang cuma mau cari uang aja. Nah, orang-orang yang kayak gini bakal hilang insentifnya. Kenapa? Sekarang udah nggak ada paten. Udah nggak bisa mereka cari untung dari situ. Atau kita bisa langsung masuk ke respon aja kalau misalkan sudah dibawakan argumen itu oleh tim lawan. Atau kalau misalkan pun belum dibawakan, kita bisa jelaskan yang tadi dalam bentuk preemptif, pencegahan gitu. Jadi tim oposisi nggak bisa bawakan argumen ini. Kenapa? Bisa bilang analisis tersebut tuh berlaku bagi individu yang melakukan riset untuk keuntungan pragmatis doang. Gitu. Kayak oke, ada orang-orang yang pengen kayak gitu, dan yang berlaku, yang hilang insentifnya itu cuma orang-orang itu doang, yang kayak gitu aja. Nah, kalian bisa gigit peluru juga bilang bahwa oke, laju inovasi masalah obat-obatan akan menurun. Itu kalian akui aja, karena memang susah kalau mau menolak itu. Nah, kalian bilang tapi tetap akan ada kok orang yang mau melakukan riset dan penelitian. Karena ya ini juga akan membuka peluang keuntungan kok buat dunia bisnis kesehatan. Maksudnya gimana? Ya, nanti akan dijelaskan. Misal, kita bahas, alasan ilmuwan melakukan riset dan penelitian itu tidak hanya sebatas keuntungan pragmatis. Satu, ada orang yang memang hobi dan senang melakukan penelitian. Ada yang mengejar altruisme pribadi, yang tadi ingin menghilangkan kesengsaraan di dunia, makanya dia cari obat kanker. Ada yang ingin terus kembangkan jurnalisme dan ilmu pengetahuan aja. Nah, orang-orang kayak gini nggak akan terpengaruh, karena yang mereka lihat bukan uang. Nah, terus tetap ada juga, kalau misalkan kita bicara soal orang-orang yang pengen dampak-dampak pragmatis gitu kan, kalau tadi kan orang-orang yang emang nggak terpengaruh sama dampak pragmatis. Nah, kalaupun mereka yang pragmatis nih, tetap ada kok apresiasi misalkan dari negara gitu, pemerintah gitu, dan juga masyarakat internasional. Misalkan kita bahas peraihan Nobel, atau misalkan kita bahas mereka yang kemarin menemukan vaksin COVID, ya itu kan nggak bisa dipatenkan.
kebetulan karena itu pandemi global, jadi ya udah dia nggak bisa dapat untung duit dari jual vaksinnya. Cuman kan si penemunya tetap dipanggil ngisi seminar secara internasional, diundang ke sana kemari. Karirnya dan seberapa terkenalnya dia, jaringan dan relasinya akan bertambah. Ini juga membuka kemungkinan kayak ya udah ada perusahaan yang mendekati dia terus kayak mau nggak lu kerjasama dengan gue, kayak lu kembangin soal vaksin lain dong gitu, karena dia dikenal sebagai penemu vaksin tertentu gitu atau penemu obat tertentu. Nah ini yang tadi dibilang juga di awal kan, membuka ke peluang bisnis yang baru. Jadi sebenarnya keuntungan pragmatisnya itu tidak hanya dari kayak kita jual paten. Nah kalau mau lebih jauh lagi bisa bilang kayak ya udah akui aja bahwa kalau dibandingkan dengan paten, memang paten tuh uangnya lebih besar, jauh banget, dan bisa dibilang lebih instan. Tapi bukan berarti semua orang kalau yang mengejar keuntungan pragmatis itu selalu pengen hal yang kayak semata-mata besar dan instan aja. Kayak jelaskan misalkan kenapa sih logikanya orang-orang itu terkadang memilih untuk mengambil pekerjaan yang lebih pasti, jenjang karirnya aman gitu, bakal naik pangkat misalkan, terus lebih jangka panjang dibandingkan dengan pekerjaan yang tentatif, gajinya lebih besar tapi tentatif, terus masalah perpangkatan dan promosi jenjang karir itu nggak terlalu pasti. Ya karena ketika orang ingin mengambil keuntungan, orang juga memiliki pertimbangan bahas keuntungan pragmatis. Berapa lama mereka bisa dapatkan keuntungan ini? Apakah ini akan memiliki efek domino ke keuntungan-keuntungan lain yang akan mereka dapatkan di masa depan? Yang kayak gitu-gitu kan bisa dipikirin juga. Nah, makanya kalau kalian mau sebenarnya bisa kalian masuk untuk menjelaskan sampai ke sana kalau memang waktunya ada. Nah, sampai di sini dulu nih. Ini sebenarnya yang lain kita cuma bahas mosi-mosi yang lain aja. Jadi sampai di sini dulu untuk kayak satu mosi dan gambaran umum pembangunan kasusnya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Boleh teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk raise hand. Baik, mungkin belum ada kali ya. Belum ya. Oh ada nih Kak. Oke, yang raise ada hand. satu. Boleh. Silahkan Rini. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Perkenalkan nama saya Rini Tezkiatun Hafsi. Saya izin bertanya. Sebelumnya kan saya pernah mengikuti beberapa perlombaan debat sewaktu saya SMA, namun itu tuh untuk mosinya itu ditetapkan terlebih dahulu gitu. Jadi kita itu bisa mempersiapkan dari jauh-jauh hari apa aja yang akan kita sampaikan dalam perdebatan. Nah kalau misalkan di tingkat, tapi saya belum pernah mencoba di tingkat universitas, apakah mosinya ditetapkan terlebih dahulu atau dikasih saat kita sedang berlangsung lomba perdebatannya. Dan juga saya ingin bertanyakan, misalkan dari tim pemerintah atau dari tim oposisi itu mengeluarkan suatu argumen yang mana argumen itu atau kasusnya itu tidak kita kuasai gitu. Nah, bagaimana cara kita menyanggah namun walaupun kita tidak tahu, namun sanggahan kita itu kayak bagus gitu. Terima kasih. Oke, pertama saya akan jawab pertanyaan yang pertama dulu. Jadi, good question. Untuk kalian yang mau mulai karir perdebatan di tingkat univ, dan mungkin dulu punya pengalaman ketika pas sekolah SMA. Gitu. Nah, untuk masalah mosi yang disebutnya prepared motion ya, karena dulu misalkan kalau kalian ikut lomba dikasih nih ada mosi 10, nanti di hari H dikocok nih ronde 1 mosi mana yang kepake. Jadi kalian sudah punya waktu untuk preparasi sebelumnya. Nah itu sekarang sudah hampir punah ya, dan bisa dipastikan dalam beberapa tahun ke depan mungkin tidak akan ada lagi gitu, mungkin ya. Nah, karena ada beberapa alasan, cuman yang paling penting itu adalah satu, kalau misalkan prepared motion itu ada kemungkinan ketimpangan atas riset dan persiapan yang dilakukan oleh si tim dan individu. Bukan bicara soal mereka niat atau enggak risetnya, tapi memang secara dasar ya mungkin ada orang-orang yang punya keterbatasan. Katakanlah mereka yang sekolah di Jakarta dan mereka yang sekolah di pulau-pulau di Papua misalkan, atau di Sulawesi, atau di Kalimantan gitu. Yang katakanlah nggak punya senior,
nggak punya akses internet yang bagus, nggak punya pengalaman-pengalaman kayak gimana sih cara cari berita yang bagus gitu, yang reliable gitu, gimana sih cara cari artikel-artikel yang bagus gitu, sehingga membuat ketimpangan yang tadinya udah ada antara si aktor-aktor atau anak-anak sekolah ini jadi lebih gede lagi. Itu salah satu alasannya. Tapi yang kedua, kita juga ingin melatih para pendebat untuk mengasah kemampuan berpikir kritisnya dalam tekanan dan waktu yang lebih spontan. Nah, jadi untuk di tingkat kuliah itu udah nggak ada lagi prepared motion. Bahkan kalau kalian lihat KDMI NUDC, WUDC, atau UADC yang internasional, udah nggak ada yang prepared motion karena memang ya ada banyak pertimbangan, tapi salah satunya yang tadi saya sebutkan. Yang kedua, kalau misalkan kamu nggak tahu topik, terus lawannya kasih argumen bagus, gimana caranya walaupun kamu nggak tahu tapi sanggahannya tetap bagus? Kecuali kamu Dr. Strange yang bisa menghentikan waktu terus keluar tubuh astral baca-baca dulu tanpa ketahuan sih kayaknya nggak bisa ya. Jadi kalau kalian tidak tahu topik, terus kebetulan tim lawan kalian kasih argumen yang bagus banget, kalian nggak ngerti konteksnya, terus gimana kalian cara nyanggahnya yang bagus? Kemungkinan besar nggak bisa. Ya sanggahannya pasti kualitasnya akan sebagus yang diharapkan atau tidak akan sebagus idealnya. Tapi bukan berarti kalian nggak bisa menyanggah sama sekali. Kayak itu ada banyak pendekatan yang jujur ini mungkin akan sulit dilakukan buat orang-orang yang belum terbiasa debat juga. Jadi mesti dilihat dulu kayak kalau kalian mau mengurangi kredit dari sebuah kasus atau argumen, ada beberapa cara. Misal bilang bahwa keuntungannya itu nggak akan terpenuhi. Keuntungan yang mereka klaim tidak akan terpenuhi karena proses penjelasannya jelek. Atau misalkan ada yang salah dari proses penjelasannya. Jadi menyerang di bagian proses penjelasan kenapa keuntungannya akan termanifestasi. Atau bisa bilang, ya udah sih itu oke kasusnya, tapi aktor yang dituju itu nggak relevan dan nggak yang seharusnya kita bicarakan debat ini. Atau misalkan bilang bahwa ya mereka udah jelasin kasusnya dengan baik, aktornya sesuai, cuman permasalahannya mereka tuh terlalu utopis gitu, terlalu beranggapan bahwa kasusnya itu udah pasti 100% akan selalu bekerja dan kayak akan sesuai dengan apa yang mereka gambarkan aja. Kan masih banyak cara-cara lain yang bisa kalian lihat dari suatu argumen. Karena biasanya walaupun argumennya itu spesifik ke konteks tertentu, biasanya ada logika-logika dasar yang mendasari argumennya. Nah, itu bisa kalian perhatikan dan bisa kalian serap di situ sebenarnya. Cuman memang itu akan butuh banyak latihan dan butuh waktu juga untuk paham. Jadi seperti itu konteksnya kalau kalian mau menyanggah kasus yang kalian sama sekali nggak ngerti. Tapi saranku sih daripada kalian nyanggahnya, misalkan nih, kalian mau maksa nyanggah, daripada nyanggahnya nggak benar, dan justru nge-backstep tim kalian sendiri, mending saran aku lebih baik ya, meskipun aku tidak merekomendasikan ini untuk dilakukan, tapi masih lebih baik kalau kalian dismiss argumennya daripada kalian nyanggahnya ngasal atau kayak bahkan membuat stance tim kalian sendiri jadi dipertanyakan. Lebih baik kalian dismissive, misalkan kalian ya bilang aja bahwa argumen itu nggak bisa bekerja karena apa, dan penjelasan kalian simpel dan sederhana. Jangan memaksakan diri untuk kayak gimana caranya argumennya tersanggah, kalian jelaskan muter-muter panjang lebar. Satu, kalian buang waktu. Dua, mungkin dalam prosesnya kalian melemahkan tim kalian sendiri atau backstep terhadap argumen kalian sendiri. Jangan sampai itu terjadi. Oke? Itu aja yang perlu diingat. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Boleh mungkin Rini feedback-nya atau ada yang mau ditanyakan lagi? Saya izin bertanya, Kak. Boleh. Oh, boleh, silahkan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya kepada Kamanda dan KKL. Saya ingin bertanya, Kak, terkait dengan yang tadi sudah Kakak paparkan. Untuk identifikasi masalah, mekanisme, dan argumen itu apakah hanya boleh dilakukan oleh pembicara pertama atau nanti memang harus dibagi-bagi dengan pembicara kedua dan ketiga ya, Kak? Terima kasih. Oke. Satu,
itu wajib didahulukan di pembicara pertama. Jangan ditunda-tunda. Sebisa mungkin pembicara pertama bawa di awal dan bawa semuanya. Kalau memang ada yang ketinggalan, silahkan pembicara 2 lengkapi. Tapi jangan dibagi-bagi, kayak misalkan, oh nanti pembicara pertama jelasin ini ya, konteks status quo-nya gimana, nanti analisis aktornya atau siapa aja aktor yang dibicarakan di pembicara kedua aja, jangan gitu. Bawain semua di pembicara 1. Bahkan banyak kasus di mana ketika case building, pembicara kedua tuh tugasnya adalah ngebantuin pembicara pertama aja. Jadi mastiin 1, pembicara pertama setupnya udah bagus, ya kan, lengkap, nggak ada yang ketinggalan. 2, mastiin argumen yang dia mau kasih juga udah bagus, lengkap, nggak ada yang ketinggalan. Kalau ada sanggahan yang perlu, misalkan kalian oposisi, kasih bantu kayak gimana cara nyanggahnya yang ideal. Nah, nanti setelah itu beres, baru pembicara kedua tuh mikir kasusnya dia sendiri tuh mau bawa apa. Banyak kasus yang seperti itu. Kenapa? Karena ya oke sih, kalian misalkan nih, sebagai pembicara kedua, tim pembicara pertama kalian nggak lengkap, ada yang kurang, dan kalian melengkapi itu. Oke, kalian mungkin bisa dapat kredit tambahan, skor tambahan, selaku pembicara individu. Bisa jadi. Cuman, masalahnya untuk skor tim secara keseluruhan bakal berkurang. Ditambah lagi, ya jatuhnya jadi kayak ada konteks yang terlambat dijelaskan. Karena baru datang di pembicara kedua. Juri juga akan agak sulit untuk mengkredit itu. Kenapa? Salah satu alasannya adalah ya kalau dibawakan dari awal kan itu bisa direspon oleh lebih banyak pembicara. Katakanlah misalkan ada konteks atau ada argumen yang baru banget dibawain dan jelas di pembicara kedua oposisi. Yang bisa ngerespon cuma pembicara 3 tim pemerintah doang. Kalau dibawakan di pembicara pertama dari awal, stance kalian sebagai tim, selaku tim nih, mungkin bisa lebih tinggi. Aku tidak bilang bahwa ketika kalian telat membawakan sebuah konteks atau penjelasan itu ya kalian nggak akan dikredit, nggak gitu juga. Cuman pemberian kreditnya mungkin akan berbeda bergantung dengan situasi perdebatannya seperti apa. Dan idealnya kalian harus selalu mendahulukan itu dibawakan di pembicara pertama. Tapi kalau memang terpaksa banget karena ketinggalan atau kelupaan, ya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Begitu. Ada lagi pertanyaan? Baik, Kak. Terima kasih banyak, Kak, atas jawabannya. Baik. Oke. Mungkin ada teman-teman lagi yang ingin bertanya. Silakan untuk raise hand. Atau mungkin kalau ada... Mungkin nggak ada kali ya, Kak? Oke. Kalau tidak ada, kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Ini ada beberapa contoh untuk mosi lain, cuman kita nggak akan bahas lebih detail. Itu tadi hanya untuk gambaran aja dulu. Nanti kalian boleh minta PPT-nya untuk baca mengenai mosi-mosi yang lain. Sekarang kita akan bahas soal ekstensi. Kan ada tim penutup kalau dalam Parlemen Inggris. Nah, ada beberapa kasus di mana penting buat kalian memahami gimana caranya mengextend kasus yang sudah dibawakan oleh tim pemerintah pembuka kalian atau tim pembuka kalian. Karena kalian tidak selalu bisa menemukan argumen yang baru dan beda gitu ya. Mungkin kalian memang harus pakai satu argumen atau case idea yang sama. Nah, gimana caranya kalian bisa extend itu dengan lebih baik? Ada ekstensi analisis, ada ekstensi horizontal, dan ada ekstensi strategis. Ya, ini sebenarnya hanya sebuah nama yang label yang kita tempelkan. Tapi selama kalian mengerti konteksnya, kalian bisa manipulasi itu dan pakai itu sesuai dengan kebutuhan. Kalau ekstensi analisis, definisinya adalah kita nggak bawa argumentasi yang baru dalam debat, tapi kita nambahin beberapa poin signifikan terhadap argumentasi yang dibawain tim pembuka. Maksudnya, kita menambahkan analisis yang lebih dalam misalkan, lebih detail misalkan, terhadap argumen yang tadi udah disebutin di tim pembukanya. Nah, sebagai tips bisa sebutkan persamaan tim Anda dengan tim pembuka itu apa. Tapi jelaskan kenapa tim penutup itu jauh lebih krusial daripada poin tim sebelumnya. Kan bisa aja tim pembukanya bawa argumen A, penjelasan analisisnya 1 dan 2. Kalian tambahin analisisnya 3 dan 4. Nah, kalian harus bisa jelaskan
kenapa analisis signifikan daripada analisis 1-2 terhadap pembuktian argumen A. Nah, ini ya contoh kalimatnya aja, bisa bilang kami akan memperdalam argumentasi dari tim pembuka, tetapi kami akan buktikan mengapa ekstensi kami superior daripada ekstensi tim pembuka. Maka kan pembicara keduanya mungkin juga kasih ekstensi terhadap argumen yang sama gitu. Nah, jadi argumentasi yang kayak gini tuh sering juga dikatakan derivatif karena dianggap kayak oke, tim pembukanya itu udah bawa itu atau idenya udah datang di mereka, bandingkan apakah poin yang sifatnya melengkapi argumentasi tim pembuka tersebut cukup kuat kalau dibandingkan dengan analisis yang udah ada di tim pembuka yang tadi. Kalian bisa bandingkan dengan menjelaskan 1-2 isu besar dengan 5-6 isu kecil. Jadi kalau misalkan tim pembukanya sudah main general di isu besar, kalian bisa bawa isu-isu kecil yang lebih mikro skalanya. Kebalikannya kalau tim pembukanya sudah main di yang mikro, kalian bisa go wide. Kalian bisa lebih general, main di skala makro, isu besar. Nah, pada saat tim pembuka berpidato, kalian bisa tanyakan ke diri kalian sendiri, kayak argumentasi itu udah bagus belum sih? Ada yang kurang nggak dari argumentasi? Kalau kalian mau membawakan argumentasi itu, ada yang kurang nggak? Kalau ada, yang kurang itulah yang kalian bawakan. Terus habis itu, hubungan sebab akibat antar masalah sama solusinya, udah bagus belum? Udah dijelaskan belum? Kalau belum, ya kalian yang jelaskan sebagai tim penutup. Gitu. Contoh, misalkan Dewan ini akan melarang adanya wajib militer. Tim pemerintah pembuka bilang kita tidak membutuhkan wajib militer karena situasi dunia sedang damai. Misal. Nah, ekstensi tim penutupnya bisa bilang, tambahkan alasan kenapa dunia saat ini sedang damai. Ya, karena misalkan terdapat banyak alternatif lain untuk menyelesaikan konflik kayak diplomasi, mediasi, arbitrase, atau bisa bilang kita memiliki pasukan militer nasional dengan jumlah yang cukup memadai gitu. Terus sekarang kita pindah kalau ke ekstensi horizontal. Definisinya sebenarnya argumentasinya benar-benar mengambil sudut pandang yang baru dalam debatnya. Nah, cuman kalau kalian mau pakai ekstensi horizontal harus sebutkan kenapa sudut pandang baru kalian ini kayak lebih lebih bagus ya dan lebih dalam gitu dampaknya. Harus dikasih analisis yang komprehensif. Misalkan kita akan membuktikan X. Berikut ini beberapa alasan kenapa X lebih penting daripada argumen Y yang diberikan oleh tim pembuka. Nah, ada beberapa pertanyaan tuh. Biasanya kayak, cara membingkai argumennya supaya terlihat penting tuh gimana? Yang tadi, yang masalah framing dan pembingkaian. Karena pembingkaian itu kan nggak cuma satu, ada banyak cara. Gimana cara kalian memilih pembingkaian yang paling ideal? 2, ya jangan lupa integrasikan ekstensi tersebut ke dalam topik utama perdebatannya. Dan kaitkan juga dengan respon terhadap tim lawannya. Contohnya nih, misalkan sebagai pemerintah Indonesia, Dewan ini mendukung investasi obor, One Belt One Road inisiatif dari Cina. Misalkan pemerintah pembuka bilang obor akan memberi kita manfaat ekonomi secara umum. Pemerintah penutupnya bisa bilang, obor itu tidak hanya memberikan kita investasi keuangan, tapi juga manfaat lain seperti perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, koneksi dagang dengan negara lain, hubungan diplomatik yang bagus dengan negara lain. Kan kalau ide utamanya pembuka adalah dampak ekonomi. Nah, kalian ambil sudut pandang lain, ada dampak teknologi dan pengetahuan, koneksi, hubungan diplomatik. Nah, sekarang kalau ekstensi strategis. Nah, ini penjabaran ekstensi yang lebih relevan terhadap mosi daripada tim pembuka. Jadi, misalkan mosi ini membahas tentang X, tapi tim pembuka itu justru membahas Y. Nah, sekarang kita yang akan luruskan perdebatan ini dengan menjelaskan tentang X. Karakterisasi dari kata kuncinya gimana, eksplorasi dampak-dampak yang mungkin muncul, membuktikan kenapa poin Anda yang paling relevan. Biasalah. Nah, contohnya, kayak Dewan ini misalkan percaya bahwa patriotisme seharusnya tidak diajarkan di sekolah. Misal, pemerintah pembuka bilang, menjelaskan mengapa patriotisme itu buruk secara umum. Kayak bilang terlalu mengglorifikasi pemerintah. Pemerintah penutupnya bisa bilang, menjelaskan kenapa patriotisme tidak sesuai dengan tujuan utama dari edukasi. Nah, sebenarnya nggak salah yang dibilang tim pembuka bahwa patriotisme itu terlalu mengglorifikasikan pemerintah. Tapi kalau kita lihat mosinya, kan yang dibahas seharusnya tidak diajarkan di sekolah. Maka harus ada link terhadap hubungannya sama dunia edukasi ini apa. Nah, makanya tim pemerintah penutup bilang bahwa
yang dibahas sama tim pembuka pemerintah tuh kurang relevan. Kenapa? Nggak ada penjelasan soal apanya, misalkan. Sekalian yang jelaskan. Nah, itu untuk ekstensi. Kalau sanggahan biasanya sih ada 3 lapis yang ideal. 1, negasi, pernyataan aminas. Kalimat langsung yang menyatakan bahwa klaimnya nggak benar, terus netralisir, bilang permasalahan yang dibahas oleh tim lawan itu kayak apa aja, terus jelaskan kenapa permasalahan dan kerugiannya itu sebenarnya bisa terjadi juga di kasus mereka, jadi nggak eksklusif gitu. Terus kasih sanggahan, even if, atau bahkan jika. Kayak bahkan jika apa yang dikatakan tim pemerintah itu benar, asumsikan kasus terbaiknya mereka nih. Nah, itu adalah respon yang ideal, tersampaikan dalam 3 lapis. Jangan lupa buat kesimpulan yang menghubungkan kembali sanggahan sama argumen ya. Kalau udah dibawain sanggahannya apa, kalau bisa link, apakah ini ada kaitannya dengan argumen yang udah kalian bawain tadi, atau dengan konteks posisinya gimana. Bisa kayak jelaskan kenapa argumen Anda relevan, atau kayak jika Anda memperkuat analisis rekan tim Anda, sebutkan secara spesifik kenapa poin atau analisis mana yang diperkuat. Bisa bilang juga jika Anda membantah kayak atau menyanggah, sebutkan secara spesifik poin dan analisis mana dari lawan yang disanggah. Jangan cuma bilang kasih sanggahan tapi nggak dikasih tahu mana yang mau disanggah. Itu masuknya ke dalam sign posting istilahnya. Nah, pertentangan tadi kan udah dibahas ya, masalah titik perdebatan utama di dalam debat ya, siapa yang mampu memenangkan perdebatan ya yang bisa menjelaskan titik perdebatannya apa dan siapa yang bisa memenangkan itu. Kalian harus jelaskan kenapa argumen kalian berkontribusi kepada titik perdebatan tersebut dan berkontribusinya kenapa lebih signifikan kalau kalian menutup dari tim pembuka. Ya, jangan lupa kalau misalkan mau memenangkan pertentangan, beberapa tipsnya adalah respon, perbanyak respon. Terus setelah Anda merespon, jangan lupa berikan komparasi dan perbandingan. Terus jangan lupa juga berikan link back, gitu, kesimpulan itu di akhir. Dan ingat, kalau memberi komparasi, akan lebih baik kalau kalian bisa mengkomparasikan kasus terburuknya kalian dengan kasus terbaiknya mereka. Meskipun ini enggak, ya, tapi kalau memang bisa, jangan lupa dilakukan. Yang tadi, sanggahan even if, atau bahkan jika. Terakhir, fiat oposisi. Ya, fiat oposisi kan bisa dibilang hak tim pemerintah untuk mengasumsikan hal teknis yang diinginkan. Bisa, ya, dalam bentuk yang tadi, mekanisme ini dapat terjadi dan bisa terjadi. Kayak sebuah kebijakan itu dapat diasumsikan, dapat dilaksanakan, dan dana untuk pelaksanaannya tersedia. Atau misalkan proposal yang diajukan itu dapat dan akan disetujui oleh parlemen. Nah, perlu diingat bahwa fiat proposisi itu tidak dapat diartikan sebagai misalkan budget negara itu tidak terbatas, atau misalkan parlemen akan selalu memberikan dukungan penuh. Kayak mereka nggak bisa mengambil fiat sejauh itu. Tapi seenggaknya mereka bisa memberikan fiat bahwa supaya debatnya bisa berjalan, kita harus asumsikan ini punya kesempatan untuk diterima atau punya kesempatan untuk dilaksanakan. Kalau bicara data statistik undang-undang dan teman-temannya gimana? Nah, data statistik dan BPS gitu ya, itu berperan sebagai pendukung ide utama. Tapi itu tidak memberikan kontribusi signifikan kalau berdiri sendiri. Dan membawa data tidak berarti langsung membuat argumen tersebut kuat. Ya mungkin itu jadi sebuah fakta karena disebutkan oleh BPS. Tapi yang ingin dilihat kan bagaimana kalian menjelaskan. Penjelasan logis di balik itu, di balik fenomena itu gimana, kontekstualisasinya apa, analisis step by step-nya gimana, itu yang lebih penting gitu. Daripada sekedar menyebutkan undang-undang sudah menjamin ini, makanya kita harus melakukan proposal dari tim pemerintah. Gitu. Beberapa kontributor terhadap materi yang kita buat hari ini dan yang saya sampaikan, itu saja. Mungkin kita masih punya sedikit waktu, kalau ada teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Kakak atas pemaparannya. Mungkin karena waktunya yang terbatas ya Kak, jadi kita ada satu pertanyaan lagi kali ya? Boleh. Oke, baik. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk raise hand. Boleh. Atau mungkin dari aku kali ya Kak, aku juga cukup penasaran. Boleh, boleh. Boleh. Oke, tadi yang udah dijelasin sama Kak Kael, aku pengen tahu dari pengalaman Kak Kael sendiri sih, dari sekian banyak debat yang telah diikuti, kira-kira
hal yang paling sulit atau debat yang mana nih yang paling struggling banget yang KKL ikuti kayak gitu? Kalau dari Bisa saya sendiri, diceritain. Debat itu kan dinamis ya. Kita bisa ngomongin literally apa aja, mulai dari konteks ekonomi di dunia, properti, sampai ngomongin hal-hal fiksi macam Harry Potter dan Alien Resurrection. Kayak apapun bisa dibicarakan. Nah, kalaupun saya sendiri memang ada beberapa topik atau bidang yang bisa dibilang saya kurang meter. Misal, kalau kita nggak bahas soal mosi-mosi pop culture, atau yang bicara soal movies gitu, atau perfilman, hiburan, atau misalkan mosi-mosi soal feminis katakanlah. Nah, ada beberapa mosi yang saya lebih suka untuk bahas. Misalkan mosi-mosi yang berhubungan dengan prinsip dan filosofi. Itu yang membahas ide-ide kayak, misal contoh, Dewan ini percaya bahwa jika ada hak untuk hidup, maka harus ada hak untuk mati. Atau misalkan mosi-mosi yang membahas soal religion, agama. Itu saya lebih suka, dan memang saya lebih banyak baca soal itu. Nah, jadi sebenarnya kan tergantung aja sih saya tuh banyak bacanya soal apa. Karena debat itu sebuah olahraga yang cukup melelahkan. Ya namanya olahraga, ya dia akan memberikan hadiah kepada mereka yang memberikan usaha. Nah, tergantung usaha kalian tuh sekeras apa untuk mencari materi, baca artikel, latihan gitu. Dan ya memang sejauh ini sekeras-kerasnya saya berusaha, saya selalu menemukan orang lain yang ternyata usahanya tuh jauh lebih gila dan jauh lebih all out lah. Makanya mereka bisa lebih bagus meternya. Kalau dari saya sih sejauh ini ya gitu ya. Jadi tergantung aja posisinya topiknya apa. Oke, baik. Mungkin pas banget ya Kak, waktunya udah habis untuk pemaparan materi. Mungkin terakhir dari KKL sendiri ada closing statement jadi buat teman-teman semua yang ada di sini. Paling yang aku mau sampaikan ke kalian adalah debat itu tidak sesempit yang kalian bayangkan. Dan keuntungan yang didapatkan dalam proses pembelajaran debat parlemen itu sangat-sangat inklusif terhadap bidang-bidang dan topik lain yang akan kalian temukan dalam hidup kalian. Jadi kalau kalian belajar soal debat parlemen, semua keuntungan dan proses belajarnya akan berdampak signifikan juga ke kehidupan kalian dalam jangka panjangnya. Jadi ya nggak akan rugi kok. Jadi silahkan eksplorasi topik ini kalau kalian memang tertarik ya, dan kalau kalian pengen belajar soal pemikiran-pemikiran yang nggak pernah kalian temukan sebelumnya di dunia nyata pada umumnya. Oke, baik. Terima kasih banyak KKL atas closing statement-nya. Mungkin semoga nih pemaparan dari KKL bisa menjadi ilmu bagi teman-teman untuk mendalami ilmu debat dan semakin semangat lagi nih buat ikutan lomba debat. Oke, kita lanjut ke acara selanjutnya untuk pemberian sertifikat kepada operator. Boleh untuk share screen. Baik, mungkin bisa di Zoom. Baik, mungkin kita ambil dokumentasi dulu ya, Kak. Sertifikat ini. Baik, boleh operator? Apa udah siap dokumentasinya? Boleh, Faiz? Boleh sama Teh Aya. Teh Aya? Oke, boleh sama aku. Yuk, Kak. Kita dokumentasi dulu. 1, 2, 3. Lagi, Kak. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you, Kak El. Oke, terima kasih banyak ya Kak Kael udah menyempatkan waktunya dan udah bersedia buat bagi-bagi ilmu di pajajaran.community. Oke, mungkin setelah pemberian sertifikat, boleh nih kita on cam dulu ya teman-teman, kita foto sama Kak Kael dulu, kita dokumentasi. Boleh silakan untuk on cam, mana nih pemuka semangatnya.
Boleh Sylvia, Rini, Aya, Zevanya, Helnisa, Hana. Boleh. Oke. Oke, aku tunggu 1 menit lagi nih sampai 15:01. Teman-teman bisa ada Cynthia, Helnisa, Muhaimin, Syarafi, susah ya namanya, Syacha, Syarafi. Boleh atau mungkin udah segini aja deh. Yuk kita foto dulu. Boleh Teh Aya? Oke, aku dokumentasi yang nggak on cam boleh kasih reactionnya aja ya. Yuk, teman-teman kasih reactionnya. Ayo, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Bentar guys. 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih juga buat KKL ya sekali lagi. Mungkin KKL kalau ada kepentingan atau keperluan lainnya boleh silakan untuk meninggalkan Zoom. Oke, aku live duluan ya guys. Dadah. Iya, terima kasih KKL. Terima kasih banyak KKL. Oke, baik. Untuk teman-teman semua yang ada di sini, kita akan ada absen. Ya, Boleh sebentar ya. ke Aya dikirimin di kolom chat. Tunggu absennya. sebentar ya teman-teman, link absennya. Teh Manda boleh di-share linknya. Laptop aku nge-lag teh. Bentar ya teman-teman, aku mau coba share linknya. Maaf ya ada kendala laptop aku nge-lag. Boleh di absensi ya teman-teman. Bisa dibuka nggak linknya? Kalau yang udah absen boleh